Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kali ini kita bertemu kembali dalam kelas online melalui sistem e-learning kita. Kita berada di situasi yang cukup sulit saat ini, di mana wabah COVID-19 membuat keterbatasan kita berada di ruang publik. Tetapi saya berharap dimanapun Anda berada, baik yang sudah pulang kampung, mudik, di rumah, ataupun yang masih bertahan di Jogja, saya berharap semoga Anda tetap sehat, tetap jaga jarak, dan kurangi aktivitas di luar. Oke. Nah, pada sesi ke-9 kali ini kita akan membahas tentang satu topik, yaitu kebangkitan Cina menjadi salah satu kekuatan ekonomi global. Membicarakan topik tentang Cina adalah sebuah keniscayaan, karena hampir mustahil kita tidak memasukkan Cina dalam diskusi apapun pada diskursus internasional, baik kita berbicara di bidang ekonomi, politik maupun keamanan. Kontribusi dan pengaruh Cina begitu besar, tidak hanya di kawasan Asia Timur tetapi secara umum pada tataran global. Nah, dalam pertemuan kali ini ada 3 hal yang akan kita coba diskusikan. Yang pertama, kebangkitan Cina itu sendiri dari sisi ekonomi. Yang kedua, perubahan politik di dalam negeri yang nantinya kita akan lihat. Perubahan politik ini memberikan gambaran kepada kita bagaimana sebenarnya Cina berubah dari sisi politik, dan itu menjadi sumber bagi perubahan ekonomi di tingkat nasional maupun global. Nah, yang ketiga kita akan membicarakan dampak sekaligus dilema yang dihadapi oleh negara-negara di kawasan Asia Timur dari kebangkitan Cina ini sendiri, dan pada umumnya adalah kawasan di Asia Pasifik. Nah, kalau kita lihat yang pertama, ada banyak alasan dan banyak sekali contoh yang bisa menunjukkan bagaimana Cina bangkit secara ekonomi menjadi kekuatan global. Kalau terminologi yang sering digunakan dalam diskursus hubungan internasional adalah rising China, the rise of China as a global economic power. Nah, paling tidak ada beberapa hal yang bisa menjadi indikator utama. Kita bisa mendiskusikan 3 hal. Yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi Cina dalam 2 dekade terakhir. Kalau kita lihat tren, maka kita akan mendapatkan bagaimana data pertumbuhan ekonomi Cina ini sangat-sangat spektakuler. Meskipun di tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Cina, yaitu GDP-nya hanya 6,2% kurang lebih, tapi kalau kita lihat flashback ke belakang, sejak berakhirnya krisis ekonomi di Asia, pertumbuhan ekonomi Cina mulai tumbuh di atas 10%. Ini tidak terlepas dari perubahan kebijakan yang nantinya kita akan lihat. Tetapi kalau kita lihat data di tahun 2000 misalkan, pertumbuhan Cina relatif cukup tinggi dibandingkan negara-negara lain, 7%, 8%. Puncaknya adalah di tahun 2007 sebelum krisis ekonomi global terjadi. Nah, ketika krisis ekonomi global terjadi, ekonomi Cina sempat jatuh di bawah 6%, ke 6%, tetapi ini jumlahnya jauh lebih tinggi dibanding negara-negara yang lain. Nah, kita melihat sejak 2012 kembali naik, kemudian 2016 di atas 7%, meskipun turun sekarang di 6,2%, tetapi pertumbuhan di atas 6% tersebut sudah menunjukkan bagaimana ekonomi Cina melampaui negara-negara yang lain. Nah, kalau kita lihat prediksi yang dilakukan di tahun 2019, ekonomi Cina di 20 tahun dari sekarang kekuatannya sampai pada poin 64 triliun US dollar. Artinya ini jauh di atas Amerika Serikat, hampir 2 kali lipat lebih daripada prediksi ekonomi Amerika Serikat di tahun 2030 yang hanya diprediksi mencapai 31 triliun US dollar. Nah, ini tentu terlepas dari apa yang terjadi saat ini, di mana wabah COVID-19 tidak hanya memberikan dampak dari sisi kesehatan, tetapi juga dampaknya akan sangat besar di bidang pertumbuhan ekonomi. Semua negara sekarang mulai merevisi pertumbuhan ekonominya masing-masing karena akan terjadi slowdown, industri mulai mengalami stagnasi karena produksi menurun, distribusi global juga terbatas. Karena itu
kita akan melihat revisi dari perkiraan pertumbuhan ekonomi tersebut. Tetapi prediksi yang ditunjukkan tahun 2019 yang lalu, Cina dalam 2 dekade ke depan akan menjadi ekonomi terbesar di dunia. Nah, faktor kedua yang kita lihat sebagai indikator pertumbuhan ekonomi Cina adalah surplus perdagangan dengan Amerika Serikat. Nah, surplus ini kita melihat bagaimana Cina mengalami surplus perdagangan sejak 2 dekade. Nah, sejak negara ini bergabung menjadi anggota WTO, World Trade Organization, kalau kita melihat beberapa tahun terakhir misalkan sejak bergabung dengan WTO, surplusnya sudah cukup tinggi. Artinya Amerika mengalami minus perdagangan. Ekspor Amerika ke Cina 123 billion US dollar, sementara impornya 468 billion. Ini di tahun 2014. Nah, di tahun 2018 ketika Donald Trump merespon dengan kebijakan World Trade, itu surplusnya paling tinggi. Surplus perdagangan Cina mencapai 419 billion US dollar. Nah, ini mengkhawatirkan karena itu ini diskusi yang lain, kita akan membahas bagaimana perang dagang, tetapi ini menunjukkan bagaimana Cina bangkit secara ekonomi. Yang ketiga adalah Cina menjadi kekuatan ekonomi global karena Cina berhasil juga menawarkan alternatif pendanaan internasional di luar yang selama ini diberikan oleh Amerika Serikat melalui skema Washington Consensus, melalui 2 lembaga yaitu IMF dan World Bank. Nah, Cina mendirikan bank yang namanya The Asian Infrastructure Investment Bank yang ini menyediakan dana-dana pinjaman kepada negara-negara yang lain yang selama ini lebih banyak didapatkan dari 2 lembaga yang disponsori oleh Amerika Serikat. Artinya peran Cina semakin besar di bidang ekonomi global. Oke, mari kita lihat apa yang terjadi dalam politik domestik Cina yang nantinya memberikan gambaran terhadap perubahan bagi kebijakan ekonomi nasional. Nah, yang pertama, kita tahu bahwa Cina adalah negara dengan ideologi komunis, artinya sumber ideologinya didasarkan dari gagasan-gagasan yang dicetuskan oleh Karl Marx melalui bukunya Das Kapital. Nah, tetapi kalau kita lihat sejak tahun 70-an, perubahan ini mulai terasa. Karena itu kesimpulannya adalah meskipun Cina adalah negara dengan ideologi komunis dan Marxis, tetapi telah terjadi perubahan dari sisi ideologi. Marxisme dan komunisme tidak lagi menjadi ideologi yang dominan yang diadopsi oleh pemerintah Cina. Ada beberapa indikator, paling tidak kita bisa membahas 4 indikator. Yang pertama, menguatnya gagasan nasionalisme dalam kebijakan Cina. Nah, ini sangat kuat. Kalau Anda membaca bukunya Mark Bison yang menjadi salah satu referensi dalam kuliah kita, yaitu salah satu bab yang kita diskusikan di season 9 ini, perubahan nasionalisme di masyarakat dan pemerintah Cina begitu kuat sehingga membuat instrumen-instrumen kebijakan yang diambil oleh pemerintah Cina didasarkan oleh sentimen bahwa Cina harus menjadi negara kuat, harus menjadi negara dengan kekuatan ekonomi, politik global. Artinya, sentimen yang dimainkan adalah sentimen nasionalisme. Yang kedua, kapitalisme Cina atau yang sebutan lainnya adalah socialist market economy atau juga disebut sebagai socialism with Chinese characteristic. Nah, perubahan ini tidak terjadi dalam 1-2 dekade ini saja, tetapi sudah terjadi sejak Deng Xiaoping memimpin Cina di akhir tahun 1970-an, yang ini kemudian mencapai puncaknya saat ini ketika Cina berada di bawah kepemimpinan Xi Jinping. Nah, ada beberapa contoh yang bisa kita lihat bagaimana perubahan itu terjadi. Sejak krisis ekonomi Asia, Cina mulai mengubah kebijakan dengan menjual beberapa perusahaan nasional. Kita sebut ini sebagai kebijakan privatisasi. Beberapa perusahaan yang kemudian tidak produktif ini dijual ke pihak swasta. Yang kedua adalah
bergabungnya Cina dalam organisasi perdagangan global yaitu WTO di tahun 2011. Apa artinya? Artinya Cina mulai mengubah kebijakannya untuk mengintegrasikan ekonomi ke sistem ekonomi global. Nah, kita tahu sistem ekonomi global didominasi oleh sistem market lead ekonomi, yaitu kebijakan ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan dan privatisasi pasar dan lain-lain. Yang ketiga indikatornya adalah kita melihat dalam politik Cina mulai terjadi perubahan dari sisi kepemimpinan, tidak hanya perubahan personalia, tetapi kita melihat karakteristik dari pemimpin saat ini. Nah, generasi keempat dan generasi kelima misalkan yang pada saat itu dipimpin oleh yang saat ini dipimpin oleh Xi Jinping, dan sebelum Xi Jinping ini adalah pemimpin yang latar belakangnya tidak sama dengan sebelumnya. Mereka lebih banyak berlatar belakang sebagai teknokrat dengan latar belakang pendidikan, sarjana teknik sipil, yang ini kemudian membuat perhatian pemimpin Cina tidak lagi fokus terhadap ideologi tetapi terhadap kesejahteraan. Nah, kebijakan-kebijakan kemudian berubah yang orientasinya adalah terhadap bagaimana pertumbuhan ekonomi. Nah, indikator keempat yang berubah dalam politik domestik Cina adalah jumlah kelas kapitalisnya semakin meningkat. Nah, kalau kita ingat tadi diskusi tentang bagaimana privatisasi dilakukan, maka dengan penjualan berbagai macam jenis perusahaan-perusahaan nasional ini semakin memperkuat munculnya kelas kapitalis di Cina. Dan menariknya adalah kelas kapitalis ini bekerja sama dengan senang hati dengan pemimpin dan pemerintah Cina yang komunis. Selama menguntungkan bagi mereka, maka kebijakan selama menguntungkan bagi mereka, kelas-kelas kapitalis ini tetap bekerja sama dengan pemerintah Cina. Artinya adalah perubahan empat hal yang berubah dalam politik Cina memberikan gambaran bagaimana kemudian Cina mulai mengalami transformasi di bidang kebijakan ekonomi secara global. Nah, selanjutnya mari kita lihat dampak dari perubahan ekonomi Cina, terutama perannya pada ekonomi global terhadap baik ekonomi nasional mereka sendiri, kemudian juga geoekonomi politik di kawasan, dan juga politik domestik. Nah, yang pertama kita melihat perubahan ini membawa pertumbuhan Cina semakin meningkat seperti yang saya diskusikan di awal tadi, bagaimana Cina mulai mengalami pertumbuhan yang sangat tinggi. Tetapi yang menarik adalah sejak tahun 2013 Cina mulai mengubah kebijakan dengan adanya strategi melalui Belt and Road Initiative di bawah kepemimpinan Xi Jinping. Nah, ketika Xi Jinping naik menjadi presiden, langsung perubahan itu terasa. Bagaimana Cina kemudian menggunakan BRI ini untuk melakukan ekspansi ekonomi di lebih dari 70 negara di 3 kawasan besar. Artinya negara-negara yang tergabung dengan proyek Belt and Road Initiative ini ikut dalam skema investasi, ikut dalam skema hutang dan bantuan, terutama di bidang infrastruktur. Nah, ini menunjukkan agresivitas Cina di dunia. Yang kedua, implikasi di kawasan, terutama di kawasan Asia Timur dan Asia Pasifik, ada 2 yang kita bisa diskusikan. Yang pertama, bagaimana dampaknya cukup terasa di bidang keamanan. Agresivitas Cina di Laut Cina Selatan misalkan sangat kuat karena banyak hal, faktor ekonomi dan juga postur keamanan yang dimiliki oleh Cina yang semakin meningkat. Dan ini tentu menjadi memanaskan dinamika politik di kawasan Asia Pasifik pada umumnya, karena melibatkan begitu banyak negara, mulai dari Jepang, kemudian juga Filipina, kemudian juga Singapura, dan berbagai negara yang lainnya termasuk Indonesia di dalamnya. Nah, dampak yang kedua di kawasan adalah ekonomi. Agresivitas Cina juga ditunjukkan dengan kebijakan untuk terus mempromosikan regionalisme ekonomi. Salah satu contoh adalah gagasan yang diprakarsai oleh ASEAN, yaitu Regional
Comprehensive Economic Partnership atau RCEP, tetapi kita tahu bahwa RCEP ini dimotori sangat dominan oleh Cina karena kepentingan Cina untuk mengintegrasikan kawasan dalam kerjasama ekonomi, dan ini tentunya akan menguntungkan perdagangan Cina di kawasan. Nah, implikasinya tidak hanya sesederhana itu, tapi kita melihat bagaimana hubungan ASEAN dengan partner yang lainnya seperti India, hubungan ASEAN dengan Jepang, yang kemudian yang menarik di tahun 2019 India menarik diri dari kerjasama ini. Nah, ini salah satu dampak di kawasan. Nah, yang ketiga dampaknya dalam politik domestik, di mana semakin agresifnya Cina untuk terus mengembangkan ekonominya pada level global membuat kebijakan negara semakin kuat. Jadi postur negara pada level domestik ini menjadi sangat dominan ke arah authoritarian state. Nah, kita melihat misalkan dampaknya terhadap kebebasan yang tidak diberikan begitu besar kepada aktivis-aktivis sosial dan politik. Yang kedua, kebijakan Cina kepada provinsi atau negara kecil di daratan, maksudnya di Cina itu sendiri, yaitu kebijakan ke Hong Kong dan Taiwan. Kita tahu bahwa beberapa bulan terakhir, terutama di beberapa bulan di tahun 2019, gejolak politik di Taiwan dan Hong Kong begitu kuat karena kebijakan yang dianggap merugikan Taiwan dan Cina dari sisi kebebasan politik. Independensi mereka anggap tidak lagi menjadi faktor yang bisa diraih oleh masyarakat Taiwan dan Hong Kong untuk mengatur dirinya sendiri. Nah, inilah dampak yang sangat terasa dalam kehidupan politik di kawasan Asia Timur dan kawasan Asia Pasifik dengan bangkitnya Cina sebagai kekuatan ekonomi global. Nah, saya kira sekian pengantar dari saya. Selanjutnya saya minta Anda untuk membaca bab buku yang menjadi referensi pada pertemuan kali ini. Setelah Anda membaca buku dan juga menyimak video ini, saya berharap Anda bisa menjawab kuis yang telah disiapkan, dan saya yakin Anda akan bisa menjawab kuis tersebut dengan sangat baik. Dan terima kasih atas kehadiran di kelas e-learning pada kali ini. Harapan saya Anda stay happy, stay healthy, dan yakin bahwa kita insya Allah bisa melalui wabah COVID-19 ini bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.